Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, ketemu lagi sama aku di Narasiaga Channel. Video kali ini aku masih mengangkat cerita dari autor Tinta Hitam. Buat kalian yang hobi baca bisa cek langsung linknya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Duh, udah gak sabar nih Sobat Horor. Ingin langsung ceritain kelanjutan kisah teror wanita yang meninggal saat hamil 7 bulan. Untuk sobat horor yang belum tahu cerita sebelumnya, dapat dilihat di video part satunya ya. Dan sebelum aku ceritain kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sobat-sobat horor lainnya, agar aku lebih semangat lagi buat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. So, langsung aja, siap-siap, pasang kuping baik-baik, fokus, dan ini ceritanya. Teror wanita yang meninggal saat hamil 7 bulan part 2. Hush. Angin yang bertiup kencang membawa rintik hujan yang membuat suasana dingin hari yang mencekam. Setelah mengetahui Mbak Surtini benar hamil, semua orang kebingungan, ketakutan. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa kita makamkan langsung jenazah Surtini? Mengingat keadaannya sangat mengerikan, ujar salah satu warga yang memang sudah menunggu keputusan dari tadi. Apakah bayi di dalam kandungan Surtini sudah meninggal? Kalau sudah kita bisa kuburkan. Kalau belum, sepertinya kita butuh bantuan medis untuk mengeluarkan bayinya, jawab Pak Ustadz. Kami semua setuju, sedangkan Bidan Dini juga sudah menunggu persetujuan sejak tadi. Iya sudah, saya periksa dulu, karena seluruh badannya melepuh, jadi saya bingung mau periksa bagaimana. Karena telah mendapat persetujuan, saya baru berani bertindak, jawab Bidan Dini. Aku mengangguk. Memang kondisi Mbak Surtini parah sekali. Baunya juga lumayan menyengat. Aku bahkan sampai beberapa kali ingin muntah saat berada di dekatnya. Bidan Dini kembali masuk ke dalam kamar, tetapi dia tak berani masuk sendiri kali ini. Ia memintaku untuk kembali menemaninya. Meski sejujurnya aku agak enggan mengingat sentuhan dingin di lenganku yang aku sangat yakin itu bukan hayalan. Ayo Naomi, seru Bidan Dini yang membuat aku terbuyar dari lamunan. Iya, jawabku ragu-ragu. Meski sedikit merinding, akhirnya aku ikut juga. Bidan Dini mulai memeriksa perut Mbak Surtini menggunakan sapu tangan. Benjolan di sebelah kanan perutnya yang dicurigai adalah bayi. Bidan Dini mulai memeriksa bagian itu. Bersamaan dengan dipicitnya perut Mbak Surtini, bagian bawah perutnya mengeluarkan lendir dan darah yang menciptakan bau yang subhanallah tak dapat aku jelaskan. Sampai pahit di indera penciuman. Hanya 2 kali saja Bidan Dini memicit perutnya, setelah itu dia berhenti. Sudah, ini bayinya sudah meninggal, tak ada pergerakan. Bahkan darah dan lendir dari liang kemaluannya saja sudah keluar, ujar Bidan Dini sembari melepas sarung tangannya. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan keluar karena sudah tidak tahan. Bagaimana Bu, apa masih hidup? Tanya warga antusias kepada Bidan Dini. Bidan Dini hanya menggeleng lemah. Kalau begitu kita bisa memakamkan Surtini tanpa harus membedah perutnya. Berarti kita tidak membutuhkan bantuan medis, jawab Pak Ustadz. Kami semua bernafas lega, sebab apabila harus membawa Mbak Surtini ke kota dan membedah perutnya itu pasti akan memakan waktu dan tenaga. Bukan karena tidak ikhlas, tetapi melihat kondisi mayatnya yang seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ya Allah, siapa ya yang sudah melakukan itu kepada Surtini? Tega sekali sampai hamil 7 bulan tidak diketahui, celetuk salah satu ibu-ibu yang juga ikut hadir di sini. Tolong jangan bahas ini dulu, nanti kita pikirkan. Yang terpenting itu sekarang kita segera mempersiapkan pemakaman Surtini. Lebih cepat lebih bagus. Lagi pula sebentar lagi sudah masuk waktu subuh, jawab Pak Ustadz. Kami semua setuju, warga mulai berpencar menyiapkan apa yang seharusnya disiapkan. Aku dan beberapa ibu-ibu mendapat jatah mencari bunga dan daun pandan. Dini hari seperti ini pun tak masalah.
mengingat jasad Mbak Surtini yang mengerikan. Lebih baik jika dia segera dimakamkan, bukan karena takut, tetapi hanya kasihan jika terlalu lama di dunia. Tapi memang sedikit takut. Banyak malah. Naomi, kamu yakin mau ikut belusukan di belakang sana? Peceren loh di sana, tanya Mahartarti meyakinkanku. Aku segera mengangguk yakin daripada aku nanti disuruh ambil bunga di depan rumah Mak Taji, mending aku masuk peceren. Ngomong-ngomong, kalau kalian gak tahu peceren itu apa, peceren itu aliran air comberan. Tapi kalau di tempatku alirannya masih di tanah. Jadi kalau dilewati ya becek-becek berlumut gimana gitu. Di belakang rumah Mak Hartarti ini memang tumbuh daun pandan yang sangat subur dan banyak. Hal itu yang membuat warga selaku datang kemari apabila membutuhkan daun pandan guna untuk orang meninggal. Tetapi sekitar belakang sini kebun masih sawit, sedikit mencekam dengan suasana tengah malam, mengerikan. Suara sendal yang melewati tanah basah dan berlumpur di sini menjadi teman satu-satunya yang bersuara di antara kami. Sialnya aku ada di urutan paling akhir, membuat aku sedikit was-was dengan keadaan. Setelah mengambil beberapa rumpun, Nak Ijah yang sebagai ketua geng di kelompok mak-mak kampung memintaku agar naik terlebih dahulu. Karena memang kondisi belakang rumah Mak Hartarti ini sedikit menjurang. Dengan memeluk daun pandan, aku sedikit kesulitan mengambil jalan. Setelah tiba di atas terlebih dahulu, aku berbalik ingin menolong emak-emak yang ada di belakang. Tetapi mataku malah terpaku pada sosok di antara pelepah daun sawit. Sosok mengenakan baju putih panjang selutut dengan wajah tertunduk dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Kaki tangannya yang tampak sekali pucat sampai kebiruan mengeluarkan lendir dan darah yang membuat kulitnya terkelupas. Daging di dalamnya langsung terlihat. Aku tidak tahu sosok itu siapa. Yang jelas mataku langsung tertutup. Sekuat tenaga aku segera membaca doa, ayat kursi dan surat pendek menjadi pilihanku. Naomi, tolongin, seru Mak Ijah yang memang ada tepat di belakangku. Ia yang bertubuh lumayan gempal membuatnya sedikit kesulitan naik tebing. Aku membuka mata lalu membantunya naik ke atas. Aku sama sekali tak berani mendongak, apalagi melihat ke arah atas tempat sosok tadi berdiri di sana. Setelah semuanya naik, kami segera berjalan ke depan. Kini bagian mengambil bunga di depan rumah Mak Taji. Dia adalah seorang nenek pemandi mayat di desa kami. Itu sebabnya menanam berbagai jenis kembang seperti kenanga, kantil, mawar, melati, dan kembang kertas untuk persediaan ketika ada yang meninggal. Bahkan kembang desa pun ada ketika aku berdiri di depan rumahnya. Aroma dari kembang-kembang yang menguar itu membawa hawa lain yang membuat bulu kuduk semuanya berdiri. Aku segera memetik satu persatu bunga ini dan memasukkannya ke dalam kresek besar. Nanti bunga ini juga akan dibuat untuk rangkaian di atas keranda. Aku sengaja memilih untuk ikut ibu-ibu ini sebab tak ingin ikut ibu-ibu yang lain di rumah. Bagian pengurus mayat. Setelah dirasa cukup, akhirnya semuanya kembali ke rumah Mbak Surtini. Selama proses pengurusan jenazah berlangsung, aku sama sekali tak ingin mendekat, tak ingin melihat, takut nanti terbayang-bayang dan terbawa mimpi. Naomi, ayo masuk, jangan di luar seperti ini, bantu urus jenazah, ujar Mbak Rita yang membuatku terkejut. Iya Mbak, nanti saya nyusul, jawabku gugup. Setelah Mbak Rita pergi, aku kembali terduduk, ragu rasanya kalau masuk, tetapi tak enak juga jika tidak nimbrung. Setelah memilih keputusan, akhirnya aku masuk juga. Kakek jika tidak mendapati aku di antara ibu-ibu pasti akan marah. Padahal aku masih perawan, baunya sama ibu-ibu. Baru saja kaki ini melangkah 2 langkah, masuk ke dalam rumah, suara riuh dari dalam membuatku terhenti. Ya Allah, lendir dan darahnya tidak mau berhenti mengalir dari berbagai arah. Dan setelah diteliti bagian kuku tangan sebelah kanan hilang semua,
Bagaimana ini? Tanya Mbak Mintul kepada Pak Ustadz dan Pak RT yang kebetulan duduk di ruang tamu. Duk 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 duk. Jantungku rasanya ingin lepas dari tempatnya, tidak ingin berhenti. Lalu bagaimana cara memakamkannya? Seingatku nenek sebelumnya meninggal pernah bilang, jika manusia meninggal dalam keadaan tidak bersih dan ada salah satu anggota tubuhnya yang tidak dikuburkan bersama, maka dia akan gentayangan. Ya Allah, jangan sampai. Aduh, serem ya Allah. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya sobat horor. Aku sudah merinding nih. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih.